Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizar Faris Afkori dari kelas AK 4902 dengan NIM 104022530021, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mendengar tentang warisan berupa harta, benda, tanah, atau aset yang nilainya bisa habis dimakan waktu. Namun dalam Islam ada sebuah warisan yang jauh lebih berharga, kekal, dan menjadi penentu kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Warisan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau yang biasa disebut hadis. Keduanya adalah bekal terbaik yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam. Mereka adalah pedoman hidup yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, interaksi sosial, hingga akhlak. Tidak ada satupun permasalahan umat yang tidak dapat ditemukan solusinya jika kita merujuk kepada keduanya dengan pemahaman yang benar. Al-Quran adalah kalamullah yang artinya firman Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan mutlak kebenarannya. Allah SWT telah menjamin kemurnian dan keasliannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita tidak bisa memahami dan mengamalkan Islam dengan benar tanpa merujuk kepada hadis. Rasulullah SAW telah mewariskan pesan ini kepada umatnya. Beliau bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhaddatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Sadaqallahul yang artinya, telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Malik Al-Muwatta nomor 1594. Hadis ini adalah wasiat terakhir dan penegasan bahwa dua pusaka ini adalah benteng terbaik umat Islam. Selama kita berpegang teguh pada keduanya, kita akan terhindar dari kesesatan dan penyimpangan. Al-Quran dan hadis disebut warisan terbaik karena sebagai pewaris ilmu, bukan harta. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu mewariskan ilmu dan petunjuk, Rasulullah SAW juga mewariskan ilmu yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu adalah harta yang takkan habis, jaminan keselamatan. Keduanya adalah tali pegangan, hablullah, yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh pada keduanya adalah jaminan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sumber akhlak mulia, keduanya mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia dan tuntutan terbaik dalam berinteraksi sesama manusia maupun dengan Allah. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mempelajari dan membaca Al-Quran dengan memahami makna-maknanya, mengkaji dan mengamalkan hadis sebagai implementasi dari ajaran Al-Quran. Kita telah memahami bahwa Al-Quran sebagai kalamullah dan hadis sebagai praktik dan penjelasan kenabian adalah warisan yang tak ternilai. Warisan harta akan fana, namun warisan ilmu ini akan kekal menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Ini adalah jaminan terbaik yang kita miliki dari Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mempelajari dan membaca Al-Quran dengan memahami makna-makna di dalamnya, mengkaji dan mengamalkan hadis sebagai implementasi dari ajaran yang ada di Al-Quran, menjadikan keduanya sebagai hakim, merujuk kepada keduanya dalam menyelesaikan setiap perselisihan dan permasalahan hidup. Mari kita tingkatkan komitmen kita, bukan hanya membacanya tetapi mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mengkaji petunjuknya dan menjadikannya otoritas tertinggi dalam setiap keputusan hidup. Jangan biarkan warisan terbaik ini hanya menjadi pajangan di rumah. Mari kita hidupkan Al-Quran dan Sunnah dalam amal perbuatan kita sehari-hari, agar kita benar-benar menjadi umat yang tidak tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada warisan terbaik ini hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan Al-Quran dan hadis
sebagai warisan utama yang kita pegang teguh, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena dengan warisan inilah umat akan kembali mulia dan berada di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.